Pertama ada biografi beliau. Nama lengkapnya adalah Abu Ali bin Abdal ibn Hasan ibn Fadl At-Tabarsi At-Tursi Al-Asad-Zawari Ar-Radawi Al-Mashadi. Kata At-Tabarsi dikaitkan dengan daerah atau tempat tinggal At-Tabarsi, yaitu Tabristan. Tabristan sendiri atau Tabras merupakan sebuah kota yang berhadapan dengan kota Qum di Iran. Dari segi keturunan, kata At-Tabarsi dikaitkan dengan Tabras, yaitu nama seseorang keturunan dari golongan ulama Imamiyah. At-Tabarsi dilahirkan pada tahun 460 Hijriah, lalu ia menetap di Mashhad Ar-Radawi hingga tahun 523 Hijriah. Kemudian beliau pindah ke daerah Sabador dan menetap di sana hingga wafat tahun 552 Hijriah. Ada juga yang menyatakan bahwa ia meninggal di tahun 548 Hijriah pada malam Idul Adha. At-Tabarsi adalah seorang mufassir Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau biasa disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah. Dia adalah mufassir penerus gurunya Al-Imam At-Tusi. Bahkan ia juga sangat berpengaruh dengan riwayat-riwayat dari gurunya. Walaupun masih terdapat perbedaan antara keduanya, At-Tabarsi juga merupakan seorang Syiah yang mengembankan akidah Syiah dengan sebagian paham Mu'tazilah, sehingga tidak aneh bila ia juga membela mazhabnya dan memahami kitabullah sesuai dengan akidahnya. Dia juga tidak fanatik atau yang disebut ta'assub yang berlebihan dalam membela akidahnya pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran karena paham Syiah moderat yang beliau miliki. At-Tabarsi menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan karena beliau seorang ulama yang terpandang di masanya. Beliau menjadi rujukan ulama lain pada saat itu dan terkenal dengan budi pekerti yang luhur. Beliau tidak hanya di dalam bidang tafsir, tapi juga ilmu-ilmu yang lain seperti fiqh, hadis dan lain sebagainya, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Al-Fadl, Al-Alim, Al-Mufassir, Al-Faqih, Al-Muhaddits, Al-Jalil, Al-Athiqah, Al-Kamil dan An-Nabil. Bahkan At-Tabarsi disebut sebagai Umdat Al-Mufassirin, tempat sandaran para mufassir, dan juga beliau adalah golongan ulama yang condong pada ilmu tafsir. Selanjutnya ada guru dan murid dari At-Tabarsi. Yang pertama Syekh Abi Ali bin Syekh At-Tusi. Yang kedua Syekh Abdul Wafa Abdul Jabbar bin Ali Al-Muqri Ar-Razi. Yang ketiga ada Syekh Al-Ajli Al-Hasan Ibn Husain Ibn Al-Hasan Ibn Babuyah Al-Qum Ar-Razi. Dan yang selanjutnya ada Abi Al-Fat Abdullah bin Abdul Karim bin Hawazan bin Al-Qushairi Hawazan Al-Qushairi. Dan yang selanjutnya ada Abil Hasan Ubaidillah bin Muhammad bin Hasan Al-Baihaqi. Yang selanjutnya Sayyid Abdul Hamid Mahdi bin Nazar Al-Husaini Al-Qoyani. Yang terakhir ada Al-Hakim Al-Hakami. Maksudnya di antara murid beliau ada putranya Raidah Ad-Din Abu Nasr Hasan bin Al-Fadl. Yang selanjutnya ada Rashid Ad-Din Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn Sya'ub. Yang selanjutnya ada Syekh Muntajab Ad-Din. Yang terakhir adalah Sayyid Fadlullah Ar-Rawandi, penulis kitab Al-Faraij Al-Jarai. Latar belakang penyusunan kitab Majmu' Al-Bayan fi Tafsir Quran, di mana berawal dari motivasi At-Tabarsi menulis kitab Majmu' Al-Bayan fi Tafsir Quran ini karena beliau terkesan kepada salah satu kitab tafsir, yakni At-Tibyan karangan Abu Ja'far Muhammad Ibnu Hasan Al-Tusi, di mana kitab tafsir ini itu mengandung makna yang indah dengan pendekatan bahasa yang luas. Namun menurut At-Tabarsi, kitab tafsir At-Tibyan ini masih mencampur adukan antara i'rab dan nahwu, dan juga
kadang-kadang menggunakan makna yang jauh dari makna yang dimaksud dan susunannya masih kurang sistematis. Namun karena At-Tabarsi sendiri kagum kepada Al-Tusi, maka dalam penafsirannya ini juga banyak merujuk pada riwayat-riwayat Al-Tusi. Kuatnya keinginan At-Tabarsi sendiri dalam menyusun sebuah kitab tafsir ini beliau ceritakan kepada dalam muqaddimah tafsirnya, di mana At-Tabarsi juga menyatakan bahwa ketika ia masih muda, beliau ini berpikir kritis, timbul keinginan kuat untuk mengarang sebuah kitab tafsir yang menghimpun rahasia nahwu dan menggunakan pendekatan bahasa yang luas, menerangkan qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya. Nah, setelah berumur 60 tahun, beliau ini tertantang untuk mewujudkan tekad beliau dalam menyusun sebuah karya tafsir setelah mendapatkan perhatian besar kepada Maulana Amir dan juga Abu Mansur. Dan setelahnya itu beliau beristikharah. Selanjutnya, kitab tafsir yang beliau karang ini dinamakan dengan kitab Majmu' al-Bayan li Ilmil Quran. Adapun sebagian ulama juga menyebutnya dengan kitab Majmu' al-Bayan fi Tafsir Quran, karena dalam kitab tafsir ini menghimpun berbagai jenis ilmu Al-Quran dan juga cabang-cabang dalam menafsirkan Al-Quran seperti ilmu qiraat, i'rab, lughah, qasas, hukum, dan lain sebagainya. Namun sangat relevan juga jika kitab tafsir ini itu dinamakan dengan kitab Majmu' al-Bayan li Ilmil Quran, karena At-Tabarsi sendiri menampilkan dan menghimpun penjelasan Al-Quran itu melalui pendekatan ilmu Al-Quran. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan kitab Majmu' al-Bayan fi Tafsir Quran karangan At-Tabarsi. Yang pertama, ini mengambil riwayat atau pendapat di luar mazhabnya, karena di sini At-Tabarsi dipandang sebagai seorang tokoh yang cukup moderat. Hal ini dibuktikan kepada pujian-pujian dari beberapa ulama di luar golongannya terhadap kemoderatan At-Tabarsi. Jadi model penafsiran At-Tabarsi ini itu mengambil riwayat di luar mazhabnya. Ini yang jarang penulis temukan dalam suatu kitab tafsir sekretarian. Terus kedua, kitab tafsir ini termasuk dalam salah satu kitab tafsir At-Tafsir Al-Jami'ah, di mana secara keseluruhan kandungan yang terdapat di dalam kitab tafsir ini itu bisa dibilang mencakup semua bidang keilmuan seperti bidang adab, bahasa, fikih, dan lain sebagainya. Maka kitab tafsir Majmu' al-Bayan fi Tafsir Quran ini termasuk karya terbesar At-Tabarsi dalam khazanah ilmu tafsir yang di dalamnya memuat berbagai macam keilmuan yang jarang kita dapati dalam satu buku tafsir. Ketiga, posisi At-Tabarsi sebagai penganut madhab Syiah Imamiyah setidaknya dapat mewakili pendapat golongannya. Dan keempat, dengan menggunakan metode takwil, At-Tabarsi ini mempunyai perhatian khusus kepada makna batin Al-Quran, walaupun harus diperhatikan bahwa banyak penafsirannya atau banyak takwil mereka itu yang bersifat cenderung arogan. Kekurangan dari kitab karangan At-Tabarsi ini yakni yang pertama, menurut Al-Zahabi, buku tafsir Majmu' al-Bayan fi Tafsir Quran ini tidak luput dari hadis-hadis maudhu dan juga cerita-cerita yang bersumber dari Israiliyat. Kedua, tafsir ini memiliki kecenderungan terhadap madhab Syiah. Walau bagaimanapun dikatakan bahwa At-Tabarsi ini dikenal dengan tokoh mufasir yang moderat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa beliau itu tidak bisa melepaskan diri dari ajaran madhab Syiahnya dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Ketiga, sebagai penganut Syiah Isna Asyariyah juga, At-Tabarsi itu melanjutkan tradisi di kalangan ulama Syiah Isna Asyariyah ini, yakni menyesuaikan ayat-ayat Al-Quran dengan prinsip-prinsip ajaran mereka. Nah, sehingga mereka ini akan berusaha menjadikan Al-Quran sebagai dalil
atau justifikasi bagi klaim-klaim mereka. Metode dan corak penafsiran dilihat dari segi metodologi penafsirannya yang digunakan oleh At-Tabarsi pada kitab Majmu' al-Bayan fi Tafsir Quran ini dikategorikan kepada kitab tafsir tahlili atau analitis, di mana At-Tabarsi ini menafsirkan Al-Quran demi ayat demi ayat sesuai dengan tertibnya ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Itu menyangkut berbagai aspek yang dikandung yang ayat dan ditafsirkan, seperti kosakata, konotasi kalimatnya, asbabun nuzulnya, munasabah antar ayatnya, dan tak juga pendapat-pendapat yang berkenan dengan tafsiran ayat tersebut, baik yang disampaikan Nabi, sahabat maupun para tabi'in. Terus selanjutnya dilihat dari sumber penafsirannya, kitab tafsir Majmu' al-Bayan ini dalam sumber penafsirannya ini dikategorikan dalam tafsir tirai, di mana dalam menafsirkan ayatnya beliau menurunkan hasil pemahamannya, sedangkan ayat-ayat yang berkaitan, hadis-hadis yang ada atau beberapa pendapat itu dijadikan hujah atau penguat dalam pendapat yang dikeluarkan oleh At-Tabarsi dalam menafsirkan. Sedangkan dari segi corak atau lautnya, kitab tafsir Majmu' al-Bayan ini dikategorikan masuk dalam corak bahasa. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sistematika penulisan kitab tafsir Majmu' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabarsi. Jadi secara umum, sistematika yang digunakan oleh At-Tabarsi dalam menuliskan kitab ini itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistematika yang digunakan oleh para mufasir sebelumnya dalam menuliskan kitab-kitab tafsir mereka. Dalam mukadimah kitabnya, At-Tabarsi terlebih dahulu menyebutkan tentang 7 hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu beliau menjelaskan tentang jumlah ayat Al-Quran dan manfaat mengetahuinya. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan tentang masalah qiraat dan para ulama qurra dari berbagai negeri. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan istilah-istilah yang banyak digunakan di dalam kitab ini. Keempat, yaitu menyebutkan nama-nama lain dari Al-Quran beserta dengan maknanya. Kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran pada tempat-tempat tertentu seperti I'jaz Al-Quran. Beliau juga menjelaskan tentang akhbar-akhbar atau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran beserta ahlinya. Dan yang terakhir, beliau menjelaskan tentang anjuran-anjuran bagi para pembaca Al-Quran. Setelah menjelaskan 7 hal di atas, barulah beliau menafsirkan Al-Quran dimulai dari ta'awud, basmalah, surat Al-Fatihah, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penafsiran At-Tabarsi dalam kitab Majmu' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Yang pertama, beliau mengawali tiap-tiap surah dengan menyebutkan identitas dari surat tersebut, apakah surat tersebut tergolong dalam surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan mengenai perbedaan para ulama terkait dengan bilangan ayat Al-Quran dalam surat tersebut dan juga terkait dengan masalah qiraatnya. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan tentang analisis kebahasaan yang berkaitan dengan lafaz atau kalimat dan juga menjelaskan tentang i'rab dan kemuskilannya. Contohnya yaitu pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. At-Tabarsi menyatakan bahwa keduanya yaitu lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim adalah siwat mubalaghah yang diambil dari kata rahmah yang berarti nikmah. Akan tetapi wazan fa'lanun dinilai lebih kuat daripada wazan fa'ilun. Beliau juga meriwayatkan dari Abu Ubaidah bahwasanya kata Rahman berarti mempunyai rahmat, sedangkan kata Rahim berarti zat yang merahmati. Diulang-ulangnya, kedua lafaz yang berasal dari sumber yang sama tersebut adalah untuk menguatkan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu beliau menjelaskan mengenai ilat dan hujjah masing-masing, menjelaskan mengenai asbabun nuzul, i'rab, ma'ani, hukum, kisah-kisah, dan juga korelasi runtutan ayat atau munasabah ayatnya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh penafsiran At-Tabarsi dalam kitab Majmu' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran.
Contoh penafsiran yang pertama yaitu mengenai konsep imamah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un, yang artinya sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepadanya. Ayat ini digunakan oleh At-Tabarsi dan juga golongan Syiah untuk mengklaim bahwasanya kepemimpinan yang benar setelah Rasulullah adalah kepemimpinan Sayyidina Ali tanpa didahului oleh khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Golongan Syiah biasanya menyebut ayat ini dengan sebutan ayat al-wilayah. Menurut At-Tabarsi, pengertian wali pada ayat ini adalah yang lebih berhak atau yang lebih utama, yaitu Sayyidina Ali. Beliau menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman pada ayat ini adalah Sayyidina Ali dalam bentuk tunggal. Dan lafadz innama menunjukkan akan adanya kekhususan yang meniadakan yang lainnya. At-Tabarsi juga menjelaskan bahwa para ahli bahasa terkadang meredaksikan seseorang dengan bentuk jamak dengan tujuan untuk mengagungkan atau sebuah penghormatan, sehingga lafaz jamak pada ayat ini tidak boleh dimaknai dengan makna banyak yang sebenarnya. Contoh penafsiran yang kedua yaitu dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. At-Tabarsi menafsirkan lafaz bahraini yaitu dua lautan sebagai Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. At-Tabarsi juga menafsirkan bainahuma barzakhul la yabghiyan yaitu pembatas di antara keduanya, yaitu di antara Ali dan Fatimah sebagai Nabi Muhammad SAW. Selain itu, At-Tabarsi juga masih melanjutkan penjelasannya dengan menyatakan bahwa di antara keduanya atau dari keduanya yaitu Ali dan Fatimah lahirlah Lu'lu' wal Marjan yaitu Hasan dan Husain. Jadi dari dua penafsiran At-Tabarsi yang kita ambil dari kitab Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran di atas, kita dapat melihat bahwa At-Tabarsi dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, beliau sangat dipengaruhi oleh ideologi beliau sebagai golongan Syiah. Beliau banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjustifikasi atau mengklaim akidah-akidah yang mereka yakini sebagai golongan Syiah.